setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, satu langkah diangkat derajat kita dan satu langkah diampuni dosa-dosa kita. Bahkan orang-orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, Rasulullah mengatakan fahuwa fi minnatillah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah Allah jamin, sudah aman kehidupan kita. Dan kalau hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita pada hari ini, maka insya Allah Allah akan memenuhi hajat kebutuhan hidup kita pada hari ini. Dan ketika kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan qadarullah Allah mewafatkan kita pada hari ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Maka jemaah yang dekat Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk bisa istiqamah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Kita bicara tentang masalah warisan ini tentu harus memenuhi rukun-rukun waris. Yang pertama, ada yang meninggal dunia. Yang kedua, ada ahli waris yang ditinggalkan. Dan kemudian yang ketiga, ada harta yang disimpan. Jadi tiga hal ini yang disebut dengan rukun waris. Jadi kalau tidak ada tiga hal ini, maka tidak berlaku masalah warisan. Ketika ada orang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada beberapa orang, tapi nggak ada harta, maka ini nggak cukup rukun, nggak berlaku masalah warisan. Ataupun ada orang yang meninggal dunia, banyak kali harta yang disimpan, namun ketika dilihat tidak ada seorang pun ahli warisnya. Jadi orang tua sudah duluan meninggal, anak tidak ada, saudara juga nggak ada, ponakan nggak ada, paman nggak ada, sepupu nggak ada, semua nggak ada. Maka hartanya itu akan diberikan dan dikelola oleh Baitul Mal Muslimin, ya, dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini juga kita harus mengetahui. Kemudian hal yang penting juga dalam permasalahan pewarisan ini adalah mengetahui siapa saja ahli waris yang berhak dan siapa saja ahli waris yang tidak berhak. Dan ahli waris yang berhak ini pun ada macam-macam. Ada ahli waris yang berhak yang mana mereka mendapatkan bagian pokok ataupun bagian tertentu. Dan ada ahli waris juga yang berhak yang mendapatkan bagian yang tak tertentu atau yang dikenal dengan asabah. Ya, asabah ini kadang dia mengambil banyak, kadang dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok, dan kadang dia nggak dapat apa-apa. Maka setidaknya kita harus mengetahui siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian pokok tersebut. Mana ahli waris yang mendapatkan bagian pokok ini adalah ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita lihat secara pembagiannya, ahli waris yang mendapatkan bagian pokok itu yang pertama ada suami. Jadi suami dia mendapatkan bagian pokok. Ya. Ketika siapa meninggal? Istri meninggal. Yang dibagi harta siapa? Yang dibagi harta alam rumah istrinya. Ya. Berapa bagian pokok suami? Bagian pokok
suami itu hanya dua. Yang pertama dia mendapatkan bagian 1/2, dan yang kedua dia mendapatkan bagian 1/4. Ya, dua ini saja. Syarat suami dapat bagian setengah apa? Ketika almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Ya. Makna di sini adalah keturunan ini yang ada keturunan nasab, yang ada hubungan darah. Bukan berarti kalau ada anak angkat bagaimana? Anak angkat ini bukan termasuk ahli waris nasab, dan dia bukan termasuk ahli waris. Dia boleh dapat secara pemberian hibah ataupun wasiat. Ya. Maka ini ketika tidak ada keturunan daripada almarhumah istrinya, baik dari suami ini ataupun dari suami yang sebelumnya. Dan boleh jadi ada orang menikah, suami menikah dengan seorang istri, dari hubungan mereka katakanlah ada anak laki-laki. Kemudian suami ini meninggal dunia, ya. Lalu istrinya menikah lagi dengan suami yang baru. Ketika menikah dengan suami yang baru, tidak ada anak, meninggal istri. Ketika meninggal istri ini, ya, berapa bagian untuk suami? Seperempat. Kenapa? Karena almarhumah ini ada anak walaupun bukan dari dia. Ya. Dilihat apakah almarhum ini ada keturunan atau tidak, walaupun bukan dari suami. Ya, suami yang dulu ini ada anak dari suami yang dulu, tetap ini berarti almarhumah ada keturunan. Sehingga suami ini walaupun dia tidak ada keturunan, dia dapat bagian seperempat. Ya. Kalau di sini ada anak perempuan, ya, termasuk ketika di sini anak perempuan saja, berarti suami juga di sini dapat bagian seperempat, karena yang dia kawin adalah keturunan itu boleh jadi anak laki, boleh jadi anak perempuan, boleh jadi misalkan tidak ada anak sudah tua meninggal, ada cucu, itu juga dia kan keturunan. Ya. Maka dalam hal ini bagian suami tadi kita sebutkan ada dua, yaitu dia mendapatkan bagian setengah dengan 1/4. Dari mana kita tahu dalilnya? Dalam surat An-Nisa 15, walakum nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad. Jadi untuk suami dapat bagian nisfu setengah daripada harta almarhumah istrinya, jika kalau illa yakul lahunna walad, jikalau dia tidak ada keturunan. Fa illam yakul lahu waladun, ya, atau ketika almarhumah ini ada keturunan, falakum rubu mimma tarak, maka untuk suami dapat bagian rubu 1/4. Jadi ini jelas bagiannya, ini bagian tertentu karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian termasuk ahli waris juga yang dapat bagian tertentu itu adalah istri. Ya. Jadi istri dapat bagian, dia dapat bagian tertentu juga. Ya. Ya. Jadi istri ini porsinya 1/4 dengan 1/8. Ya. Itu masih lanjutan ayat surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jadi untuk istri dapat bagian 1/4 rubu, ya, jikalau almarhum suaminya tidak ada keturunan. Tapi ketika ada keturunan, maka untuk istri dia dapat bagian as-sumun 1/8. Jadi ini menunjukkan ini adalah ahli waris yang dapat bagian tertentu atau ahli waris yang dapat bagian pokok, karena bagian mereka telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau ini
kalau ini apa namanya suami sedangkan tidak ada keturunan, berarti ini seperempat dan ada keturunan. Ya. Istri begitu juga ini jika tidak ada keturunan dari suaminya, ya. Dari suaminya, baik dari istri ini ataupun dari istri yang sebelumnya. Ya. Bagaimana kita contohkan tadi, misalkan suami menikah dengan seorang istri, ya, katakanlah ada keturunan gitu, ya, ada perempuan misalkan, ada anak perempuan, kemudian meninggal istri, suami ini menikah lagi dengan istri yang kedua. Ketika menikah dengan istri kedua tak ada anak, meninggal semua. Ini sekarang almarhumnya adalah suami, ya, yang meninggal. Nah, apakah istri dapat bagian seperempat atau seperempat? Seperempat. Karena kenapa? Almarhum suaminya ada keturunan, walaupun bukan dari dia langsung, ada keturunan dari istri pertama tadi. Ya. Sehingga istri ini dapat bagian 1/8. Ya. Jadi jelas sekali berkenaan dengan dalil tentang bagian suami dan istri. Ya. Ini berarti ya. Yang meninggal istri, pertama ada anak, yang kedua tidak ada anak, nikah suami. Dari Ya, mati dulu. kita balik, istri yang meninggal, suami yang meninggal. Suami meninggal. Kemudian suami menikah lagi. Enggak, suami meninggal, istri nikah lagi. Oh ya, istri. Ada anak. Jadi contoh pertama itu. Kenapa dia ngambil tidur? Bisa masak. Apa? Ya, tadi suami menikah dengan seorang istri. Ada anak laki-laki ataupun perempuan. Kemudian meninggal suami. Kemudian istri ini menikah lagi dengan suami yang baru. Ketika menikah dengan suami yang baru, tidak ada anak, meninggal istri. Kemudian meninggal suami. Meninggal suami atau meninggal istri? Kalau meninggal istri, nah sekarang mau kita tahu berapa bagian suami? Karena ketika dia menikah nggak ada anak. Istri ada anak, maka suami ini dapat seperempat, bukan setengah. Karena almarhumah ada anak, walaupun bukan dari dia langsung, dari suami langsung. Nah, kalau suami ini meninggal dunia, ya, misalkan istri masih hidup, ya, istri masih hidup, suami meninggal dunia, maka siapa ahli warisnya? Apakah anak ini dapat? Enggak dapat. Ketika suami meninggal dunia, ini kan jadinya anak bawaan istri, enggak ada hubungan darah. Yang ada hubungan dia menikah dengan mamanya saja, sehingga yang dapat istri, kemudian sisanya diberikan untuk saudara kandung suami, akan dilihat ataupun ada saudara laki-laki, saudari perempuan dan seterusnya. Nah, untuk anak bawaan istri ini boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat, ya. Tapi secara al-faraid dia nggak dapat karena kenapa? Tidak memenuhi sebab. Apa sebabnya? Adanya hubungan darah. Sedangkan ini adalah anak bawaan dari istri. Anak ini sudah ada sebelum menikah dengan
suami. Baik, ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan. Jadi klarifikasinya pada harta Ya, sementara yang dianggap adalah ya. Memang masalah harta bersama ini, saya bilang mungkin nggak ada, kan? Karena sudah ada definisinya. Jadi definisi harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan. Ya. Dan tidak semua harta yang dapat setelah perkawinan itu dianggap harta bersama. Kadang tidak ada harta bawaan. Contoh, ketika suami istri menikah, ya, baru 5 tahun mereka menikah, telah meninggal dunia orang tua suami, sehingga suami dapat harta warisan dari orang tuanya. Jadi harta yang dapat oleh suami dari warisan orang tuanya ini di dalam masa perkawinan ini itu bukan jaga harta bersama, itu jaga harta bawaan. Karena harta bawaan itu adalah harta yang dapat sebelum perkawinan ataupun dari warisan ataupun dari hibah ataupun hadiah dari orang lain. Ya. Maka ada beberapa kesalahan orang kadang menganggap seperti ini, niat mantu harta yang berbuat dengan menikah, mantu harta bersama. Harusnya di cross check dulu, ya. Boleh jadi ada di situ ada harta bawaan, ada bawaan dari orang tua suami ataupun orang tua istri. Nah, jadi berkaitan dengan harta bersama tadi, suami bekerja, istri di rumah sebagai ibu rumah tangga. Jadi apakah penghasilan yang didapat setelah perkawinan, misalkan ketika suami beli aset, beli rumah, beli ruko dan sebagainya, itu dia harus sebagai harta bersama? Iya, walaupun istri di rumah, karena secara tidak langsung ini ada syirka. Kalau dalam fikih itu dikiaskan kepada syirka. Ada andil daripada seorang istri ketika suaminya bekerja. Karena istri di rumah dia bukan duduk-duduk saja, dia ngurusin juga keluarganya, ngurusin anak, bahkan ada antar jemput anak sekolah, istrinya antar jemput anak les, anak ngaji, sehingga suaminya bisa fokus di pekerjaannya. Maka ini jaga mereka secara tidak langsung telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Sehingga dari penghasilan itu dia ada harta bersama, ya, ada harta bersama. Nah, dalam mengklasifikasi harta bersama ini setelah diketahui, ya, misalkan harta bersama setelah ditaksir, bentuknya ada macam-macam, ada bentuk toko, ada bentuk rumah, mobil, kendaraan dan sebagainya. Kalau ada nilai misalnya 1 miliar, ya, harta bersama, maka setengah itu menjadi hak milik suami, ya, setengah lagi menjadi hak milik istri. Nah, kemudian kalau ini kasusnya suami meninggal dunia, kita lihat apakah suaminya ini ada harta bawaan, harta yang didapat sebelum perkawinan atau warisan dari orang tua suami. Ya, jadi ketika dihitung nanti rupanya ada satu petak tanah harta peninggalan dari orang tua suami, warisan dari orang tua suami. Setelah ditaksir nilainya ada 250 juta bisa, ya, di harta bawaan suami. Ya. Jadi total harta peninggalan almarhum suami berapa? 750, karena bisa bagi 2 kan 500, ya, tambah harta bawaan. Jadi total rumah 750 juta. Ini adalah dikenal dengan istilah dalam warisan namanya atirkah ataupun harta peninggalan yang milik sempurna daripada almarhum suami. Berarti nggak ada lagi saham orang lain, nggak ada lagi harta orang lain dalam harta
harta tersebut. Ya, betul-betul milik sempurna daripada almarhum. Nah, sebelum harta ini diperolehkan, baru diselesaikan kewajiban-kewajiban. Ya. Selesaikan dulu berkaitan dengan hutang piutang. Selesaikan dulu wasiat almarhum kalau almarhum ada wasiat. Nah, kalau dua hal ini telah dilaksanakan, baru harta itu dibagikan untuk ahli waris. Nah, di sana nanti istri dapat lagi secara hak faraid. Kalau ada anak, istri dapat bagian 1/8. Kalau nggak ada anak, istri dapat bagian 1/4 untuk istri. Sisanya kalau ada anak, jelas untuk anak-anak. Ya, kalau nggak ada anak, berarti ke pihak saudara daripada almarhum suami. Oh, itu kan kalau masih ada orang tua, kan suami ini masih hidup orang tuanya, maka di sana ada hak orang tuanya. Nah, hak orang tua itu juga dia dapat bagian tertentu atau bagian pokok. Kan di sini disebutkan bagian ibu. Ibu kandung daripada almarhum. Maka ibu posisinya atau bagiannya juga ada dua. Yang pertama dia mengambil bagian 1/3, yang kedua dia mengambil bagian 1/6. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Ya. Wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus. Ibu dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum ini memiliki keturunan, jadi untuk kedua orang tua dalam ini ayah dan ibu kandung dapat bagian sudus 1/6, ayah 1/6, ibu juga 1/6. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Ketika almarhum tidak ada keturunan, ya, dan ahli waris adalah kedua orang tuanya, maka untuk ibu dapat bagian 1/3. Ini An-Nisa ayat ke-11 itu menjelaskan bagian pokok untuk ayah dan ibu kandung dari almarhum. Ini. Kemudian lanjutan ayatnya, fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi as-sudus. Kalau almarhum yang meninggal ini punya saudara kandung lebih dari satu orang, ikhwah, jamaah, maka untuk ibu dapat bagian 1/6. Ini ada kasus baru kemarin ada kasusnya. Jadi ketika seorang istri meninggal dunia, meninggal suami, meninggalkan anak usia ada suami, ada ibu kandung, kemudian ada 5 saudara laki-laki daripada almarhum, 1 saudari perempuan. Jadi suami di sini dapat bagian. Berapa suami dapat bagian? Setengah kuasa. Ya setengah ya. Karena kalau ada keturunan, nanti ada anak, kalau ada anak baru dapat 1/4. Ya. Ibu kandung di sini. Di sini dapat bagian 1/6. Nanti ada model, Ustaz kan ibu nggak, almarhum nggak ada anak, kenapa ibu dapat 1/6? Rupanya jumlah saudara daripada almarhum ini lebih bagian ibu. Ya. Walaupun almarhumah ini nggak ada keturunan, tapi jumlah saudara daripada almarhumah ini lebih bagian ibu. Maka tadi di ayat surat An-Nisa ayat ke-11 tadi sebutkan, fa in kana lahu ikhwatun falibu ini as-sudus. Ketika almarhum punya ikhwah, saudara lebih dari 1 orang, maka ibu dapat bagian 1/6, bukan 1/3. Ya. Memang ketika almarhum nggak ada keturunan, nggak ada itu ibu dapat bagian 1/3. Tapi saudara, atau ketika almarhum punya saudara lebih dari 1 juga mempengaruhi bagian ibu. Dari 1/3 menjadi 1/4. Sedangkan saudara laki-laki dan saudari perempuan apa dapatnya? Ya, mereka berdua ini sisa ataupun dikenal dengan answabah bil ghaib. Mereka dapat sisa, tapi dari sisa itu dibagi 2/1 antara laki-laki dengan perempuan. Berarti dari sisanya dibagi berapa? Dari sisa dibagi berapa? Saudaranya 5 laki-laki, 1 perempuan. Dibagi 11.
Karena ingat jumlah laki-laki itu kali dua, perempuan kali satu. Karena berlaku kaidah 2 banding 1. Dari mana kita tahu saudara laki-laki dan saudari perempuan ini dia asal bil ghairi? Nanti kita buka juga dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 176. Ya, akhir daripada surah An-Nisa. Bukan fa'inkan ikhwatar rijal wa nisa'a falidzakari mislu hadzal unthayain. Jadi ketika almarhum punya ikhwatar rijal wa nisa'a, ada saudara laki-laki dan saudari perempuan, ya, falidzakari mislu hadzal unthayain, maka untuk mereka berlaku 2 banding 1. Ya. Jadi detail dari ayat-ayat tentang masalah kewarisan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kadang-kadang ada juga yang bertanya, Ustaz, menjaga bagi rata gimana? Itu nggak masalah. Setelah dengan catatan setelah semua mereka menjadi bagian secara syariat. Ya, laki-laki sudah tahu bagian dia 2 banding 1, tapi dia mengatakan nggak apa-apa, Ustaz. Kami ini sudah sepakat untuk bagi rata, kami sudah menjatuhkan semua. Boleh, tapi nanti jangan lupa dibuat surat. Ya, lalu kita acara dan ditandatangani oleh semua ahli waris. Kalau tidak, itu ada timbul celah-celah. Ya. Dibedah sama setan, dia pura-pura lupa dia yang laki-laki kan. Padahal harus terbagi secara syariat. Ya, Kalau ibu kan hanya dapat ibu ya. kan Ya. Karena kita diskusi kan begitu. Ada ini nggak ada anak ibu dan saudara nggak ada ibu. Ya. Yang ada saudara. Ibu berapa? Nah, kalau di sini nggak ada saudara, ataupun di sini saudaranya hanya 1 orang. Ya. Di sini misalkan ada saudara laki-laki 1 orang toh, ya, maka itu dapat bagian 1/3. Saudara laki-laki kandung 1 orang, dia dapat angsuran binasi, dia dapat sisa. Iya, itu. Ya. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada juga, maka ibu tetap dapat bagian 1/3. Kan ada sisanya. Sisanya ini dilihat apakah ada ahli waris yang dapat angsuran yang lain. Misalkan apa? Saudara kandung, kalau ada saudara kandung, ada nggak anak laki-laki dari saudara kandung? Olahan daripada almarhum. Kalau nggak ada, lihat apakah almarhum ada pamannya. Berarti kalau paman, abang ayah atau adik ayah laki-laki. Kalau nggak ada paman, lihat apakah almarhum punya anak laki-laki dari pamannya. Ya, ada pun sepupu. Kalau tidak ada sama sekali, misalnya ketika dia nggak ada sepupu, maka harta itu dibawa kemana? Maka harta ini akan dikembalikan lagi, sisanya dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada ahli waris yang ada hubungan darah. Dalam hal ini, ya. Tapi jangan kita bilang ibu dapat sedekah. Ibu dapat bagian pokok plus serat. Kalau ya, posisi pokoknya tetap 1/3. Tapi dirang kembali, mana dikembalikan kembali sisanya kepada ahli waris yang ada hubungan darah. Karena nggak ada ahli waris asal, bukan diberikan kepada suami. Ya. Suami tetap dia bagian pokoknya. Dari yang mana ya? Ya. Kalau ada perceraian, berarti nggak ada kematian, ya, maka nggak berlaku masalah warisan. Karena rukun warisan itu berlaku ketika ada yang meninggalnya. Seperti pernah kita bilang waktu itu, pernah kita sampaikan, ketika ada orang masih hidup, lalu dia bagi harta, katanya, lu gantung fara'i harta ganami. Dan galuh-galuh. Maka secara ucapan ini kalau kita lihat dalam pandangan fikih ini ada yang salah. Ya. Kalau dia bilang ini sudah faraid, berarti ini nggak cukup syarat. Apa syaratnya?
ya, meninggal dunia si pewaris. Jadi tinggal kira-kira roh hasilnya itu syaratnya roh meninggal ya. Ya. Jadi itu syaratnya. Tapi ketika nggak ada yang meninggal dunia, misalkan dari perceraian, maka ini nggak berlaku masalah warisan, tapi yang berlaku berkaitan dengan harta sehakat atau belum ini harta bersama. Ya. Jadi ada harta sehakat atau harta belum ini atau harta bersama itu yang biasanya dipermasalahkan. Ya. Dan ya biasanya kalau ini digugat di mahkamah syariah, ya, ketika sudah putus nanti berkaitan dengan perubahan perkawinan, itu biasanya diajukan lagi gugatan kedua yang berkaitan dengan permasalahan harta bersama atau harta begini. Nanti dari situ putusan keluar, putusan hakim mana saja yang disebut dengan harta bersama, dan ini harus dibagi dua. Dalam eksekusinya, ya sebenarnya di antara kedua belah pihak ini ya, harus mengeksekusi mana yang disebut ataupun mana yang menjadi hak milik suami, mana yang menjadi hak milik istri. Karena ada kejadian gara-gara dia mungkin benci kali sama istrinya sampai bercerai tadi, sudah ada putusan mahkamah, sudah ada juga putusan harta bersama. Ya. Lalu si pihak suami mempersulit agar istri mendapatkan jatah harta bersama. Jadi diulur-ulur waktu sedangkan dia butuh nafkah karena anak-anak sama istri. Jadi sampai suatu ketika karena ada satu buah aset itu ada shelter atau rumah lagi rumah Aceh, ya. Yang itu juga termasuk harta bersama. Dijual sama istri karena itu yang bisa dijualkan rumah Aceh sampai sertifikat. Jadi dijual karena belum nafkah. Nah, ketika dijual apa yang terjadi? Si mantan suaminya marah. Lalu dia laporkan ke polisi kasus pencurian. Dia kan mantan istrinya telah mencuri. Rupanya sampai di pihak kepolisian nggak diproses karena nggak memenuhi unsur pencurian. Karena ini adalah harta bersama. Ya. Maka ya, idealnya kalau kita katakan tadi ketika sudah harus segera dituntaskan, jangan sampai ada sangkut-sangkut, jangan sampai ada kesaliman apalagi sampai diulur dalam waktu yang lama. Jadi seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu yang berikan Allah SWT. Ada satu lagi. Yang terkait ini pembagian harta perusahaan dalam kalau PNS, misalnya istrinya pegawai negeri, ada dua-duanya pegawai negeri PNS. Lalu dalam pegawai negeri punya anak 3 perempuan, kemudian duluan menikah istrinya. Duluan menikah istri. Dalam pertemuan undang-undang kepegawaian, gaji atau gaji kursi saya Berikan kesal. Nah, soalnya begini, tadi kabinet ini ada perubahan dan dewasa anak sudah dewasa agak lebih yang berkali dari menjaga anak. Dan tanda meninggal mamanya anak ini progres pada ayahnya. Iya. Dari aspek. Dari mamanya. Apakah anaknya berat? Ya, dalam hal ini karena ini adalah aturan negara. Ya. Karena aturan negara itu terikat suami ataupun si duda tadi itu tetap dapat harta dari gaji almarhumah istrinya dengan catatan selama dia tidak menikah lagi, ya kan? Ada dua catatan. Tapi kalau dia sudah menikah lagi itu tidak dapat itu sama seperti anak dapat ketika dia belum mencapai usia 25 tahun ataupun belum menikah. Ya. Tapi
Tapi kalau dia sudah menikah, maka ini ada maknanya. Dalam hal ini adalah aturan negara yang mengikat. Sebenarnya seperti ditakyin, ini sudah dihibah lalu ini ditakyinkan siapa yang berhak menerimanya. Jadi itu bukan termasuk kepada warisan. Agar seorang anak pun terus yang menjaga juga akhlaknya, ya, jangan sampai yang minta sama ayahnya tapi dia mengajarkan sama dia kena sama. Jadi itu nggak boleh. Dia ada pada yang perlu diperhatikan. Baik. Demikian Bapak Ibu bagi Allah SWT, apa yang kita bahas ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian warisan. Demikian kurang saya maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.